Dia sakit. Ya. Tidak kenapa ini? Ada. Oke, jadi jaga kesehatan agar sakit karena musimnya musim pancaroba. Ya, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelumnya teman-teman kita yang di tim KTI kemarin sudah ada yang lolos ke babak penyisihan tahap 1. Ada 2 judul di sana. Artinya apa? Artinya kita berdoa buat mereka agar mereka bisa menjadi juara atau bisa lanjut ke tahap berikutnya. Seperti itu. Hal serupa juga bisa kalian lakukan dengan keahlian kalian masing-masing. Misalkan Dika keahliannya futsal, bisa ikut lomba futsal. Misalkan Sri misalkan ada lomba tata boga mau ikut, silakan lomba tata boga. Tata boga itu masak ya, seperti itu. Kemudian misalkan Putri mau ikut lomba bahasa Inggris, silahkan ikut bahasa Inggris. Silahkan kembangkan bakat kalian masing-masing ya, jangan sampai bakat itu terpendam ya. Kita lanjut ke bab berikutnya. Sebelum ke bab berikutnya kita flashback dulu deh. Kemarin kita sudah belajar tentang gerak pada tumbuhan. Jadi apa kemarin gerak pada tumbuhan yang di pengeras cahaya? Katakan. Saya Pak, fototropisme. Fototropisme. Namanya apa? Citra. Namanya citra. Kata citra fototropisme. Benar nggak ya? Benar. Benar ya? Jadi fototropisme itu adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya. Kemudian kata Ferdi, Adrian tadi mengatakan auksin Pak. Auksin itu yang mempengaruhi tumbuhan agar dia condong ke arah datangnya cahaya. Itu ya. Oke ya, kita hari ini belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kalian pernah melakukan atau pernah melihat manusia melakukan pertumbuhan? Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Pernah. Contohnya? Terangkan. Dari bayi Pak, saya punya adik Pak. Adik saya waktu saya SD Pak, itu kecil sekali, baru lahir kan gitu. Kemudian saya sekarang SMA Pak, adik saya sudah SD. Nah itu merupakan ciri-ciri pertumbuhan. Ya, jadi adik kalian tadi dari kecil sampai gede itu ciri-ciri pertumbuhan. Ya, kita ke materi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membuat alat peraga spermatogenesis dengan media kertas bekas dengan baik. Jadi kemarin yang sudah seperti saya katakan bahwasanya kalian diminta untuk membawa alat-alat yang sudah tercantum di LKPD. Nanti LKPD-nya saya bagikan kembali. Kemudian sebelum itu saya jelaskan dulu beberapa materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia termasuk spermatogenesis ya. Gitu ya. Nah, ini merupakan
hewan. Hewan ya. Dari kupu-kupu dulu. Dari kupu-kupu. Kupu-kupu awalnya dari mana? Dari telur. Kemudian ulat ya, larva ya. Ulat itu larva. Terus ulat kecil dulu, kemudian ulat gedean. Kemudian larva yang ketiga. Kemudian larva lagi yang keempat. Sampai berapa ini larvanya? Setelah itu jadi pupa. Pupa itu apa? Pokok. Ada lagunya tuh. Langsung rap. Persahabatan bagai kelompok. It's time to begin the sixth lesson. Setelah menjadi kepompong beberapa hari dia kepompongnya akan meletus membentuk kupu-kupu. Dari kupu-kupu, telur, larva atau ulat, kemudian ke kepompong, kemudian jadi kupu-kupu lagi, itu disebut dengan pertumbuhan atau biasa disebut dengan metamorfosis. Ya, metamorfosis. Ya. Nah, kemudian di sebelahnya ada siapa nih? Ada kata. Kata juga sama, dari kata gede, ya. Bertelur. Jadi berudu. Kecebong sama berudu sama enggak? Beda. Beda ya. Ya. Ini mau jadi kata. Ini berudu dewasa. Setengah. Terus setengah kata. Ya. Kemudian ini kata berekor. Ya, kata berekor jadi kata dewasa. Sempurna, kata dewasa. Nah, hal serupa juga sama seperti manusia. Manusia juga hewan ya. Yang pertama 9 bulan, nih adik bayi yang tadi kamu ceritakan yang masih kecil, dia kecil sampai dia ini baru 9 minggu ya, sampai dia 38 minggu. Jadilah adikmu seperti ini, atau jadilah kalian, jadilah kita sampai 38 minggu, 2 bulan, 2 tahun lebih ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang manusianya, pertumbuhan yang ada dalam diri manusia. Kita bahas yang cowok dulu. Yang cowok memiliki urutan yang namanya spermatogenesis, pembentukan sperma, ya, pembentukan sperma. Pembentukan sperma ini awalnya dari spermatogonium, ya. Berapa N? 2 N nya apanya? Ayo, siapa lagi yang bisa angkat tangan? 2 N ini apa? Siapa? Adrian? Jumlah kromosom induk. Berapa jumlah kromosom induk? 2N. 2N. Jadi 2N ini adalah jumlah kromosom induk 2N. Disebut spermatogonium. Dia bermitosis, kemudian ada meiosis 1, meiosis 2, sampai dia ke spermatozoa yang hasilnya hanya berapa? Hanya N. N ini sama seperti 2N tadi, jumlah kromosom induk. Dah ya. Jadi kalian hari ini akan membuat alat peraga tentang spermatogenesis. Contohnya seperti ini. Nanti ya, seperti ini. Alat dan bahan dengan bawa. Kalau sudah, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing.
lakukan semua? Sarung tangan. Pak, kenapa kita pakai sarung tangan? Jadi kalian di sana menggunakan laptop ya. Kalian di sana menggunakan laptop, jadi kalian harus menggunakan sarung tangan. KPD saya akan bagikan ya. Jadi di LKPD itu kalian diminta untuk membuat olahraga seperti pada gambar di LKPD atau sama seperti yang ada di layar. Kurang lebih nanti seperti ini ya. Kemudian ada badan yang harus disiapkan, ada gunting, kuas, cat warna sesuai kebutuhan, kemudian bejana atau wadah, sarung tangan, spidol warna, kertas, triplek ukuran sedang, kertas bekas, koran, buku, majalah dan lain-lain, tembok dan air. Kemudian cara kerjanya kalian bisa lihat di LKPD ya, seperti itu. Dan jika sudah silakan dikerjakan.
Yang kurang diberi keterangan silahkan diberi dulu. Habis itu nanti kalian menunjukkan hasil karya kalian, mempresentasikan ini hasil kalian kelompok 1, 2, 3 begitu ya. Oke, silakan.
Saya sudah selesai tugas kalian hari ini. Silahkan ditunjukkan karya kalian di balik tunjukkannya. Jadi sekarang kalian silakan untuk mempresentasikan. Artinya ini tugas saya yang saya kerjakan, ini hasil karya saya yang saya kerjakan. Seperti itu ya. Nanti kita akan melihat hasil teman-temannya, ada kekurangan atau kelebihannya apa. Seperti itu, paham ya? Oke, kita mulai dari kelompoknya Indah ya. Kelompok Indah, kemudian kelompoknya Dika atau Sri, kemudian kelompoknya Dinda April atau Eli ya, seperti itu. Yang lainnya juga ada, yang mau presentasi ya, gitu. Nah, gitu ya. Tunjukkan ke teman-teman yang. Nah, ini karya punya kelompok Indah atau Putri ya. Bagaimana? Bagus? Bagus. Bagus apa gimana? Apa yang kurang nih? Bagus. Ya. Kalau menurut saya nih terlalu mepet. Ya. Apa yang terlalu mepet? Tulisannya terlalu mepet, kemudian ini juga terlalu mepet karena tripleknya atau papannya kecil. Ya. Tapi ini sudah bagus, gitu ya. Paham ya? Nah, kemudian kita lihat kelompoknya Dika. Ini di. Nah, kelompoknya Dika. Bagaimana kelompoknya Dika? Bagus, rapi. Gimana? Oh, bagus, rapi. Terus? Udah, itu aja. Menarik kelompok. Ya,
Gimana kelompoknya Indah? Kelompoknya Dika nih karyanya? Bagus. Bagus. Bagus ya. Terus udah ada lagi? Nggak. Ya. Dari saya juga sama. Artinya dibandingkan dengan yang miliknya Indah, ini lebih rapi, tidak terlalu mepet kan seperti itu ya. Kemudian tulisannya juga ternyata ditulis di kertas, bubur kertasnya tadi. Udah? Oke, berikutnya kelompok Sally atau kelompoknya Dinda. Nah. Nah ya. Kelompoknya Dinda hasilnya seperti ini. Nggak kelihatan. Nah, kayak ada? Oh, kayak ada awan-awannya. Oke ya, ada lagi? Berseri. Warnanya cantik banget. Warnanya merah. Boleh nggak ya sebenarnya warna merah? Tahu, Pak. Boleh nggak ya? Nah, mungkin untuk memudahkan teman-temannya biar jelas dengan apa namanya? Dengan jumlah kromosom ini, makanya dipakai warna merah, mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya kalau bisa menghindari warna merah ya untuk tulisan-tulisan seperti ini. Ya, seperti itu. Oke? Oke ya, itu sudah. Karena sudah, silahkan kembali ke kelompok ke bangkunya masing-masing. Udah ya, jadi setelah hari ini kalian membuat alat peraga, kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa ya? Angkat tangan, Bu Putri. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Oke ya, karena kemarin kita bahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan seperti itu. Selain itu ada lagi kesimpulannya? Delia, silakan Delia. Perkembangan dan pertumbuhan pada laki-laki diawali oleh spermatogenesis. Oke, benar ya. Jadi pada laki-laki pertumbuhan perkembangan diawali dengan yang namanya spermatogenesis. Ada tanyakan? Ada? Ada tanyakan? Benar. Kalau begitu saya tanya. Ya, tanya boleh kan ya? Laki-laki biasanya mengalami yang namanya laki-laki ya, masa pubertas atau masa balik. Masa baliknya laki-laki ditandai dengan apa? Pasangan Adrian? Tembus jakun. Ada lagi? Dika? Mimpi basah ya. Terus apa lagi? Angkat tangan sekarang. Angkat tangan. Berapa? Suaranya berbeda. Suara berbeda. Itu suara khas cowok ya, atau pria, atau Herdi. Jadi 3 tadi itu misalkan tadi tebu jakun, kemudian mimpi basah, kemudian suara khas pria, itu merupakan ciri-ciri perkembangan atau masa pubertas pada laki-laki. Oke ya, terima kasih untuk hari ini. Hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sebelum itu nanti kalian isi jurnal refleksi ya. Jurnal refleksi nanti bisa saya bagikan setelah pelajaran ini ya. Itu saya akhiri. Silakan ketua kelas membaca doa.